Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami lewat video ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi, yaitu Bapak Yusnedi SHM Hum serta Bapak Hermanto SEMM. Kami dari kelompok 4 berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Aan Fauzia, yang kedua ada Dinda Filia, yang ketiga ada Miftahul Janah, yang keempat ada Nadia Kartika, yang kelima ada saya sendiri yaitu Rio Dimas Surya Saputra, dan yang keenam ada Sinta Mailuri, yang terakhir ada Windy. Itulah beberapa anggota kelompok kami. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Aan Fauzia. Kepada Aan, saya persilakan. Apa itu pendirian PT? Nah, kita harus tahu PT itu apa. PT merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Selanjutnya, pengertian PT pada menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 pada tahun 2007. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Perseroan terbatas sebagai badan hukum pada pasal ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena undang-undang, di mana ada 4 ciri-ciri suatu badan hukum. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, ada organisasi yang teratur. Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat saat ini, para pengusaha membutuhkan suatu wadah untuk dapat bertindak melakukan perbuatan hukum dan bertransaksi. Sarana usaha yang paling populer digunakan adalah perseroan terbatas atau PT. Karena PT ini memiliki sifat, ciri khas, dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha yang lain. Perseroan terbatas sebagai salah satu pilot pembangunan ekonomi nasional yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang dimana keadaan ekonomi, politik, serta kemajuan teknologi dan informasi sudah berkembang pesat khususnya di era globalisasi saat ini. Statusnya yang berbadan hukum membuat PT memiliki hak yang setara dengan manusia. Dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum. Selain itu, PT menjadi lebih mandiri dalam hal pembiayaan dan hak kekayaan intelektual serta pelaksanaan franchise atau waralaba. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sinta Mailuri. Kepada Sinta, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mailuri. Di sini saya akan menjelaskan syarat sah pendirian perseroan terbatas atau PT yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dengan syaratnya yang pertama, pendiri minimal 2 orang atau lebih dan akta notarisnya dilengkapi dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, struktur pengurus minimal terdiri dari 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Yang ketiga, untuk PT lokal atau PMDN, pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. Yang keempat, susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham miliknya. Yang kelima, PT memperoleh status berbadan hukum setelah mendaftarkannya langsung ke Kemenkumham dan mendapatkan izin resmi sebagai bukti pendaftaran. Yang keenam, suami istri yang mendirikan PT secara bersama namun belum memiliki perjanjian nikah hanya bisa memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang saham tersebut. Yang ketujuh, PT wajib memiliki modal dasar yang telah tercantum sebagaimana kesepakatan
pertama, sedangkan untuk PT PMA Modal itu minimal sebesar 10 miliar rupiah. Selanjutnya syarat ke-8, setoran modal minimal diterima 25% dari modal dasar perusahaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Miftahul Jana. Kepada Miftah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur atau organ dalam perseroan terbatas. Di dalam perseroan terbatas terdapat 3 organ yang terdiri di dalamnya. Yang pertama, ada RUPS, kemudian ada direksi, dan juga ada Dewan Komisaris. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai RUPS. RUPS merupakan kepanjangan dari Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS ini mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun Dewan Komisaris. 3 di antara wewenang yang dimiliki oleh RUPS, yang pertama, yaitu bisa menentukan bentuk dari penyetoran saham, bisa berupa uang maupun bentuk lainnya, seperti benda yang tidak bergerak. Wewenang yang kedua, yaitu bisa menentukan gaji dan juga tunjangan yang akan diterima oleh direksi. Wewenang yang ketiga, yaitu bisa memberhentikan dan juga mengangkat direksi sewaktu-waktu sesuai dengan alasan yang tepat tentunya. Kemudian ada struktur atau organ PT yang kedua, yaitu adalah direksi. Direksi adalah organ perusahaan atau organ perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan untuk meningkatkan atau untuk kepentingan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan tersebut. Direksi ini mempunyai kewajiban untuk membuat daftar pemegang saham, kemudian daftar khusus, kemudian ada risalah RUPS, risalah rapat dewan direksi, dan lain-lain sebagainya. Direksi ini juga mempunyai kewajiban atau meminta izin kepada RUPS ketika ingin melakukan pengalihan kekayaan perseroan. Struktur yang terakhir dari perseroan terbatas yaitu ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan umum sesuai dengan standar dari perseroan tersebut. Selain itu juga bisa memberikan nasihat kepada direksi. Ada 3 kewajiban yang dimiliki oleh Dewan Komisaris. Yang pertama, membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan juga menyimpan salinannya. Kemudian yang kedua, yaitu membuat atau melaporkan kepada perseroan terhadap kepemilikan saham, baik itu kepada perseroan tersebut maupun kepada perseroan lain. Tugas yang ketiga atau kewajiban yang ketiga, yaitu memberikan laporan dari pengawasan yang telah dilakukan dalam buku baru kepada RUPS. Nah, itu dia penjelasan mengenai struktur atau organ dari perseroan terbatas dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa berguna bagi rekan-rekan semuanya. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Windy. Kepada Windy, saya persilakan. Halo, perkenalkan nama saya Windy, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manfaat dari pendirian PT. Ada 7 manfaat yang perlu teman-teman ketahui mengenai pendirian PT ini, di mana manfaat yang pertama adalah dilindungi undang-undang. Perusahaan yang berbentuk PT mendapatkan kepastian hukum dalam berbisnis. Selain itu, nama PT juga dilindungi hukum, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan nama yang sama atau mirip dengan nama PT Anda. Manfaat yang kedua, lebih profesional, sehingga dapat menarik kepercayaan dari konsumen, investor, dan mitra bisnis Anda. Manfaat yang ketiga, sistem kepemilikan jelas. Bila salah satu pemilik PT ingin menjual kepemilikannya, alhasil akan lebih mudah dalam mengurusnya. Hal ini karena kepemilikan saham menjadi dasar dari sistem kepemilikan pada PT. Manfaat selanjutnya atau yang keempat,
bekerjasama dengan pihak asing. Sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang yang berbunyi, penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal asing untuk dilakukan terhadap badan usaha PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Republik Indonesia. Manfaat yang kelima, akses yang lebih luas. Bagi Anda yang ingin melakukan ekspansi perusahaan, akan memiliki kebebasan melakukan aktivitas bisnis. Yang keenam, pendanaan jumlah besar. Hal ini karena kreditor lebih mempercayai badan usaha yang berbentuk PT. Lalu, manfaat yang ketujuh atau yang terakhir adalah pemisahan antara harta pribadi dan perusahaan. Pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki masing-masing pemegang saham. Nah, itu dia tadi beberapa manfaat yang perlu teman-teman ketahui mengenai pendirian dari PT. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, sampai jumpa. Oke, kita next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda Aprilia Sugesti. Kepada Dinda, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen yang akan dibutuhkan dalam pembuatan perseroan terbatas atau PT. Yang pertama itu adalah fotokopi KTP pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk PT penanam modal dalam negeri atau paspor atau kitas pemegang saham untuk pengurus perusahaan penanam modal asing. Kemudian yang kedua, fotokopi NPWP pribadi pengurus perusahaan. NPWP ini atau nomor pokok wajib pajak dijadikan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian yang ketiga, kuasa bermaterai apabila dikuasakan. Yang keempat, surat pernyataan store modal bermaterai. Yang kelima, pernyataan domisili dan KBLI bermaterai. KBLI merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Kenapa surat-surat tersebut itu bermaterai? Karena agar dokumen tersebut dianggap sah di negara kita tanpa perlu menyewa seorang notaris. Terima kasih. Nah, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang prosedur pendirian PT. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian PT. Nah, untuk prosedur pendirian PT ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengecekan nama PT. Nah, mengapa ini sangat penting bagi pengecekan nama PT? Karena bisa saja nama PT kita sama dengan milik PT lain. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana agar tidak sama dengan PT lain, kita terlebih dahulu bisa mengeceknya di website https://ahu.go.id. Itu salah satu website untuk mengecek nama PT kita. Nah, ini ada contoh bukti nama PT yang artinya sudah terdaftar di AHU. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana apa yang harus diubah agar tidak sama dengan PT lain. Yang kedua ada pembuatan draft akta pendirian PT. Nah, ini untuk pembuatan draft akta pendirian PT ini ada beberapa. Yang pertama, nama PT. Nama PT-nya itu harus apa? Misalnya bergerak di bidang industri, itu biasanya nama PT-nya lebih ke memproduksi. Yang kedua, maksud dan tujuan. Tujuan dari pendirian PT ini apa? Kedepannya mau apa? Dan kegiatannya tuh bagaimana? Yang kedua, yang selanjutnya yaitu domisili PT atau asal PT, wilayah PT tersebut berada di mana. Jadi jika seorang mencari PT kita, orang itu bisa menemukan PT kita. Nah, ini contoh dari
notaris untuk pembuatan PT. Ini bisa kita lihat pada map di atas ini. Nah, yang selanjutnya itu ada pendaftaran di Kemenhub, atau kita langsung mendaftarkannya di Kementerian Hukum. Yang pertama kita masukkan dulu prosedur berkas-berkasnya di dalam prosedur pendirian PT. Nah, selanjutnya kita kemas, selanjutnya kita kirimkan kepada Kementerian Hukum. Nah, untuk materi terakhir pada kelompok kami akan dijelaskan oleh Nadia Kartika. Kepada Nadia, saya persilakan. Hai, assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Kartika. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan kelompok saya, yakni Rio Dimas Surya Saputra, yakni prosedur untuk pembuatan perusahaan terbatas atau PT. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan ataupun domisili dari perusahaan terbatas tersebut. Nah, persyaratan lain yang dibutuhkan adalah NPWP pribadi Direktur PT. Yang kedua ada fotokopi KTP Direktur atau fotokopi paspor bagi WNA atau warga negara asing. Nah, khusus dari PT PMA tersebut. Nah, selanjutnya adalah SKDP dan akta pendirian PT. Nah, berikut ini adalah contoh dari NPWP ataupun pembuatan NPWP. Nah, selanjutnya adalah langkah yang bisa rekan-rekan ambil, yaitu dengan mengurus NIB. Apa sih itu NIB? Yaitu nomor induk berusaha. Nah, selain itu, kamu dapat mengurus nomor induk berusaha melalui lembaga online single submission atau OSS. Nah, di sini NIB berguna sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Akses kepabean dan angka pengenal impor atau API, sedangkan untuk pendirian apotek tidak hanya membutuhkan NIB atau NIB tetapi juga pemenuhan AMDAL. Nah, dan sejumlah persyaratan lainnya. Berikut ini adalah contoh dari surat dari mengurus NIB atau nomor induk berusaha. Nah, langkah terakhir yaitu dengan atau yang keenam dengan mengajukan permohonan izin usaha. Selanjutnya, rekan-rekan dapat mengajukan permohonan izin usaha atau surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Nah, dalam pengurusan SIUP bagi perusahaan yang baru berdiri membutuhkan domisili usaha sebagai syarat mengeluarkan SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Nah, kamu nih dapat menggunakan alamat Virtual Office Jakarta dengan sebagai domisili usaha. Nah, berikut adalah contoh dari surat permohonan izin usaha. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Nadia sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah beberapa penyampaian materi dari kelompok kami tentang pendirian PT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya sebagai moderator, jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya selaku moderator izin pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.